dimakan ulat gitu kan, kita mati, tubuh kita selesai jadi tanah. Tapi ada aspek yang itu tidak bisa dimakan ulat, karena ulat juga dari materi ya. Kalau jiwa manusia kan imateri ya, makanya disebutnya abadi dia, karena dia imateri. Tapi yang imateri ini bisa terkontaminasi oleh hal-hal yang imateri juga. Ujub itu kan bukan materi, ujub itu. Kiber, bakhil itu kan bukan materi ya, bukan. Terus apalagi hiqad ya. Dongkol banget kalau melihat orang susah, melihat orang sukses gitu, itu sebel luar biasa tuh di hati kita. Umpamanya gitu ya. Ada orang kaya itu sebel banget saya lihat orang kaya itu, nggak tahu datangnya dari mana, kira-kira gitu. Nah itu kan hal-hal yang manusiawi, tapi itu yang harus istilahnya ya, dicuci pakai sabun-sabun tadi tuh gitu. Nah supaya apa? Supaya nanti bisa bersinergi dengan yang Maha Kudus gitu. Nah kalau para sufi inginnya bersinergi itu nggak setelah mati, sekarang mereka tuh udah ingin gitu. Badannya masih hidup tapi jiwanya sudah ingin bersinergi dengan dia gitu. Nah caranya bagaimana? Berarti mereka mencoba membersihkan daleman itu gitu. Ya mungkin mandi jarang gitu ya, tapi ya jelek juga kalau kita di tengah kerumunan jarang mandi juga kan bikin bau orang ya, mungkin kan jelek juga ya. Ya bagus juga mandi pakai wewangian, tapi aspek yang dalamnya itu mereka kejar tuh oleh para sufi itu. Mereka kejar sampai mereka ingin bersinergi gitu, ingin nyambung nih, istilahnya sinyal ini dengan yang Maha Kuasa, tidak lagi terbatas, kuotanya itu unlimited, inginnya gitu kan. Kalau limited kan sewaktu connect, sewaktu enggak, sewaktu connect gitu. Nah pancingannya itu sholat 5 kali gitu, kira-kira gitulah pancingannya nih, metodenya. Tapi itu kalau dimaknainya cuman fikih ya, apa sih ruku, apa sih sujud maksudnya, apa sih angkat tangan maksudnya, tidak dimanai secara filosofis ya itu olahraga badan, jadinya sehat sih gitu kan, tapi nggak ada efek apa-apa gitu. Nah maksud saya kalau percaya bahwa di diri manusia ini ada 2 dimensi, rohani dan jasmani, nah selain dari yang rohani kita bersihkan supaya glowing, tapi juga yang rohani juga itu harus kita begitukan juga gitu. Makanya yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, tohir ini kalau versi fikih ya tadi wangi badannya gitu ya kan. Tapi kalau tohir dalam bagaimana? Tohir bersih dalam ini kan nggak gampang. Nah, itu perlu metode gitu. Bersih dalam itu gimana ngukurnya ya? Tapi yang pasti kalau bersih dalam itu ya memang bersih dari penyakit-penyakit yang dalam juga gitu. Maka di Quran kan qad aflaha man tazakka. Membersihkan badan apa membersihkan jiwa itu di situ kira-kira ya. Qad aflaha man tazakka itu silahkan ditanya ke para mufassir aja. Itu maksudnya badan apa bukan sih gitu. Nah, kalau jawabannya bukan, nah berarti di situ masuk. Oh, berarti ini yang kajian mistisisme dalam Islamnya itu, tasawufnya itu tuh yang dimaksud tazakka. Jadi bukan hanya badan, karena badannya sudah bersih, tapi bagaimana dalamnya. Nah itu juga itu yang maksudnya kafahnya itu luar dalamnya itu. Berarti kalau badannya bersih, dalamnya bersih, nah itu oke, berarti kan kafah tuh, kira-kira gitu. Makanya bahkan di dalam hadis kan kalau hatinya bagus maka akan bagus semuanya, kan itu menunjukkan bahwa software itu sebenarnya itu sangat penting lah, untuk tidak mengatakan bahwa hardware itu tidak penting ya, bahwa software itu ternyata sangat mendominasi di dalam pemikiran ketauhidan Islam ya gitu, karena dia dari yang maha suci kemudian terkotori. Nah kalau mau balik lagi, nah itu harus suci. Nah, di Qur'annya itu kalau tidak salah ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mungkin bisa dicek nanti qalbun salim itu apa sih menurut para ulama gitu. Ya kebanyakan qalbun salim itu menganggapnya hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu kan bersih. Nah hati tidak mungkin bersih kalau nggak dibersihkan kan. Tapi kan membersihkan hati tidak pakai lifebuoy, nggak bisa gitu. Pakai deterjen juga susah gitu ya. Jadi bukan itu. Nah saya melihatnya sebenarnya ya tasawuf itu bagian softwarenya kira-kira ya. Fikih itu bagian hardwarenya gitu.